Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selamat berjumpa di rekaman video yang pertama ini. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam keadaan berbahagia. Bapak Ibu, di sini saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Syed Abdurrahman. Saya akan menjelaskan tentang 5 hal kondisi hati dan 5 sumber penderitaan. Di sini saya hanya akan menjelaskan berdasarkan buku Syed yang ada seperti ini. Jadi bagi Anda seorang terapi yang ingin mendalami Syed, Anda harus memiliki buku seperti ini. Jadi Anda bisa lebih mengetahui apa itu arti Syed sebenarnya. Ada 5 hal yang harus kita perhatikan agar Syed yang kita lakukan efektif. 5 hal ini harus kita lakukan selama proses terapi, mulai dari setup, tune in, hingga tapping. Apa hal yang harus kita ketahui? Hal yang pertama ialah yakin. Anda baik sebagai seorang terapis maupun klien tidak perlu terlalu yakin sama Syed atau pada diri Anda sendiri. Syaratnya Anda hanya perlu yakin pada maha kuasanya Allah dan maha sayangnya Allah. Kalau Anda yakin dengan maha kuasanya Allah dan maha sayangnya Allah, Allah akan bersama Anda. Jadi step yang Anda akan lakukan akan menjadi efektif. Walaupun pasien maupun klien skeptis, ragu, tidak percaya diri, malu kalau tidak berhasil. Asalkan klien, kalau ditanya ya klien, asalkan klien dia masih percaya dengan maha kuasanya Allah dan maha kasih sayangnya Allah, maka Anda bisa melakukan Syed. Termasuk Anda harus betul-betul memahami akan maha kuasanya Allah dan maha sayangnya Allah. Syed tetap efektif apabila Anda yakin seperti tadi ya. Tetapi aneh ya, apabila Anda terlalu percaya diri, maka terapi Anda atau Syed yang Anda lakukan akan hasilnya tidak bagus kalau Anda terlalu percaya diri. Kan tetapi kalau Anda tidak percaya diri atau bahkan Anda merasa tidak mampu ya, artinya nolkan percaya dirinya. Karena orang yang percaya diri itu adalah egonya naik ya. Orang yang terlalu percaya diri itu pasti egonya naik. Ego itu adalah singkatan daripada edging God out. Dan artinya ego itu ya, dia menyingkirkan Tuhan dari kehidupannya. Kalau sudah menyingkirkan Tuhan dari kehidupannya, ya orang itu berarti jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda mau menterapi seseorang, Anda harus betul-betul yakin akan maha kuasanya Allah. Itu pertama, yakin. Dan yang kedua, khusyuk.
khusyuk di dalam hal berdoa, karena pertama-tama yang Anda akan lakukan menterapi seseorang, Anda pasti akan set up ya. Set up itu Anda pasti akan berdoa. Berdoa harus konsentrasi. Kalau tidak konsentrasi, itu berarti Anda hanya berdoa di mulut saja. Apa arti konsentrasi? Konsentrasi itu mulut dan pikiran serta hati Anda itu betul-betul hadir saat berdoa. Karena kalau mulut Anda memanggil Allah, sementara pikiran Anda tidak kepada Allah, jangan harap doa Anda akan terkabul. Inilah yang dinamakan kita harus khusyuk. Pusatkan pikiran kita pada saat melakukan setup pada Sang Maha Penyembuh. Berdoalah dengan penuh kerendahan hati. Salah satu penyebab tidak terkabulnya doa adalah karena kita tidak khusyuk. Hati dan pikiran kita tidak ikut hadir saat berdoa. Seperti tadi, kita hanya berdoa di mulut saja. Jadi tidak sepenuh hati. Jadi kalau ingin doa kita diijabah oleh Allah, hilangkan pikiran yang lain. Konsentrasi pada kata-kata yang kita ucapkan saat melakukan setup. Itu yang dinamakan khusyuk. Yang ketiga, ikhlas. Ikhlas artinya ridho atau menerima rasa sakit yang dialami, baik fisik maupun emosi, dengan sepenuh hati. Ikhlas artinya tidak mengeluh, tidak komplain atas musibah yang sedang diterima. Yang membuat kita makin sakit adalah karena kita tidak mau menerima dengan ikhlas. Ya, kita tidak mau menerima, maka sakit itu akan terasa sekali. Ikhlas itu pula yang membuat sakit seseorang bisa menjadi sarana mensucikan diri dari dosa dan kesalahan yang pernah dialami. Jadi orang yang ikhlas menerima cobaan dari Allah, itu jangan-jangan Allah ingin mensucikan dirinya daripada kesalahan dan dosa yang pernah dilakukan. Inilah yang dinamakan ikhlas. Jadi apapun yang kita hadapi, yang kita terima pada saat ini, terimalah dengan hati yang ikhlas atau berlapang dada. Yang keempat adalah pasrah. Pasrah berbeda dengan ikhlas. Ikhlas adalah menerima dengan lapang dada atau legowo apapun yang kita alami saat ini. Sedangkan pasrah adalah menyerahkan apa yang terjadi nantinya hanya pada Allah. Kita pasrahkan kepada Allah apapun yang terjadi nantinya. Apakah nanti rasa sakit yang kita alami makin parah atau makin membaik atau sembuh total, itu semua kita serahkan hanya kepada Allah. Pasrah di sini bukan berarti bukan berarti pasrah fatalisme. Pasrah yang sejati disertai usaha optimal untuk mencari solusi. Pasrah atau tawakal berarti bahwa kita berusaha sekuat tenaga sambil hati kita hanya bergantung pada Allah.
ada istilah ora et labora, kerjaku adalah doaku. Bismillahi tawakkaltu Allah. Ini adalah doa mau berangkat kerja, bukan doa pulang kerja. Jadi bukan kalau sudah mentok baru pasrah. Artinya kita bekerja dulu, sudah berusaha sekuat tenaga, tidak membuahkan hasil, baru kita pasrah. Tidak demikian. Jadi kita berdoa dulu, pasrahkan dulu, baru kita bekerja. Jadi ini bukan doa pulang kerja atau doa mau berangkat tidur. Kalau sudah pasrah lalu tidur, terus tidur. Masalah rezeki itu urusan Allah. Artinya kita pasrah saja, tidak usah berusaha. Ini tidak benar. Jadi yang benar kita harus berusaha sekuat tenaga. Sebelum berusaha kita pasrah dulu kepada Allah. Hasilnya itu kita serahkan kepada Allah. Dan yang kelima, bersyukur kepada Allah. Kalau bersyukur ini kelihatannya gampang ya. Kalau di saat kita setelah makan perut kenyang, makan enak ya. Setelah makan enak perut kenyang lalu kita bersyukur, itu hal yang sangat mudah. Atau kita mendapatkan uang, rezeki yang banyak, itu sangat gampang. Tetapi sungguh berat kita bersyukur di saat kita menderita. Apakah kita mampu bersyukur di saat kita mendapat cobaan? Sungguh berat untuk tetap bersyukur di saat kita masih sakit atau punya masalah yang belum selesai. Tetapi apakah tidak layak jika kita minimal mensyukuri banyak hal lain dalam kehidupan kita yang masih banyak baiknya dan banyak sehatnya? Jadi jangan sampai masalah kecil menenggelamkan rasa syukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Jadi jangan sampai satu masalah kecil menenggelamkan rasa syukur kita atas nikmat yang diberikan Allah, yang banyak hal lain yang lebih baik yang masih penuh dengan keberkahan. Ada sesuatu hal yang kecil kita sampai tidak mengingat Allah lagi. Maka kita perlu mendisiplinkan diri kita, pikiran, hati dan tindakan kita untuk selalu bersyukur dalam kondisi yang berat sekalipun. Jadi jangan-jangan sakit yang kita derita atau masalah yang tak kunjung selesai ini terjadi karena kita lupa mensyukuri nikmat yang selama ini Allah berikan kepada kita. Jadi kabar gembiranya, orang yang suka bersyukur itu, orang yang rajin bersyukur itu, dia kalau mendapatkan sesuatu masalah atau cobaan, masalah itu akan cepat selesai. Dan misalnya dia sakit, sakitnya akan cepat sembuh. Itulah yang dinamakan syukur. Bapak Ibu yang berbahagia, 5 kondisi hati ini adalah sebagai pagar ya, dinding, benteng diri kita untuk mempertahankan serangan 5 sumber penderitaan. Apa itu 5 sumber penderitaan? Sumber penderitaan itu, 5 sumber penderitaan itu ialah yang pertama, tidak menerima masa lalu. Contohnya, dia menyesali masa lalu. Kenapa ya aku tidak seperti yang dulu ya? Kenapa aku tidak melakukan seperti itu waktu dulu? Yang kedua, tidak menerima masa kini.
Dia tidak menerima dengan keadaannya sekarang. Dan yang ketiga, dia mengkhawatirkan masa depan. Padahal dia belum tahu bagaimana masa depannya. Padahal masa depan itu kan semuanya urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah tidak mau memaafkan. Dan yang kelima, terlalu banyak mendengarkan apa kata orang lain. Inilah 5 sumber penderitaan. Tetapi kalau kita pandai menata hati kita dengan 5 kondisi hati tadi, yang pertama tadi, maka 5 sumber penderitaan ini tidak akan mampu menyerang benteng 5 kondisi hati tadi. Dan tentang olahraga, seperti kita harus perlu olahraga. Sebenarnya saya ini orangnya tidak suka berolahraga. Olahraga itu setelah saya mengenal Sep, betul-betul ternyata luar biasa. 15 menit saya melakukan olahraga, dari menit pertama sampai 15 menit berikutnya saya hanya berjalan santai karena saya tidak kuat berjalan kencang ya. Akhirnya sehari, 2 hari, 3 hari saya melakukan olahraga itu selama 15 menit dengan teratur, berjalan pelan. Ternyata saya berjalan kencang pun tidak ada menimbulkan lelah. Luar biasa, Masya Allah. Akhirnya saya sangat menyukai olahraga. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, olahraga itu kan dia membakar kalori di tubuh kita. Setiap 1 menit ada 5 kalori yang dibakar. Bayangkan waktunya 15 menit itu berapa ratusan kalori yang dibakar. Dan olahraga itu manfaatnya menyehatkan badan kita. Dan satu hal yang harus Ibu ketahui, Bapak Ibu ketahui, olahraga itu dia menimbulkan ide-ide yang cemerlang. Masya Allah dengan olahraga. Jadi biasakanlah olahraga walaupun sudah tidak ada kata waktu terlambat. Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.